warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Amanda. Di sini saya juga sedang berada di suatu klinik di Wangon, yaitu Klinik Asalam, dan saya bersama Pak Otong selaku owner Klinik Asalam. Baik, di sini saya akan mewawancarai Bapak Otong selaku owner, yaitu untuk persiapan anak-anak yang akan dikitan. Untuk Bapak Ibu juga dapat memperoleh informasi tersebut melalui wawancara ini. Pak Otong, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Baik, di sini saya ini akan mewawancari Bapak terkait adanya persiapan apa saja sih yang perlu disiapkan untuk anak-anak yang sunat, khususnya di Klinik Asalam ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Mungkin bisa Bapak berkenan ya Pak? Siap, selalu siap. Siapapun yang bertanya akan saya jawab. Baik, langsung aja untuk pertanyaan yang pertama nih Pak. Gimana sih persiapan anak sebelum dihitan, khususnya yang berada di Klinik Asalam ini? Biar nggak nervous ataupun mungkin ada sedikit kayak ragu gitu Pak. Untuk persiapan paling enggak satu, siapkan mental. Jadi persiapannya itu anak disiapkan mentalnya, dalam artian jangan ditakut-takutin. Jadi kalau misalnya sebagai orang tua paling enggak, karena kebanyakan yang dihitan muslim, jadi diajarin, dituntun baca syahadat. Terus yang kedua bisa dengan suruh menghafalkan surat Al-Fatihah ataupun surat-suratan yang pendek. Jadi nanti pas lagi waktu dihitan, mental si anak benar-benar siap. Kalau dengan mental anak siap, terus istilahnya anak juga tidak ditakut-takutin, pas dalam pelaksanaan insya Allah akan sesuai dengan rencana. Juga jangan lupa siapkan dananya, uangnya jangan lupa, begitu ya. Terus gimana sih Pak cara pendampingan orang tua saat anaknya itu dihitan di sini? Ya, kalau untuk pendampingan, kalau model di Klinik Asalam ya, itu proses pendampingannya yang ikut masuk ke dalam untuk mendampingi itu paling enggak 2 orang. Ini bisa juga orang tuanya atau juga orang yang terdekat dengan si anak, dalam artian untuk membantu membesarkan hatinya kalau anak itu merasa takut dengan adanya orang yang terdekat. Jadinya anak merasa lebih nyaman, lebih rileks, lebih santai gitu. Kemudian untuk setelah disunat di Klinik Asalam itu sendiri pastinya ada fasilitas plus dong Pak. Yang pasti untuk pelayanan Klinik Asalam ini untuk pemberian pasca sunatnya seperti apa Pak, bisa dijelaskan? Ya, jadi sebenarnya untuk masalah pemulihan itu tergantung jenis dari burung si anak, jenis dari bayi si anak. Karena ada yang kasus fimosis, ada yang normal. Jadi tahap penyembuhannya beda-beda. Kalau misalkan yang normal tanpa ada perlengketan di kulitnya itu sekitar 3-4 hari sudah bagus. Tapi kalau misalkan ada fimosis, ada perlengketan di glandnya, itu paling nggak sampai sekitar 14 hari atau 2 minggu, bahkan ada yang lebih. Yang penting intinya kita tetap selalu komunikasi. Misalkan dari orang tua mengalami kesulitan, mengalami kendala, cara perawatannya, cara intinya tinggal kontak nomor dari Klinik Asalam ini. Insya Allah nanti kita bantu, apalagi sekarang sudah canggih ya. Jadi ada WA, nanti bisa video call, istilahnya cara penanganan seperti apa. Kalaupun masih tetap kesulitan, nanti akan ada tim dari sini nanti berkunjung kontrol. Itu biasanya sekitar 5 harian nanti tim dari sini nanti merapat ke sana seperti itu. Baik, untuk tips sendiri Pak, pastinya ada faktor penyulitan untuk menghadapi anak-anak yang sunat seperti
yang kegemukan atau obesitas itu tipsnya gimana Pak sebagai pengaplikasian pada sunat ini? Sebenarnya tidak ada hal yang sulit ya. Kalau yang sulit itu yang nggak bisa, kalau itu sulit. Sebenarnya tidak ada kata-kata sulit, cuman emang istilahnya butuh tenaga lebih ekstra. Dalam artian gini, anak obesitas tidak semuanya tapi hampir 90% anak obesitas pasti bulunya itu akan tenggelam, ataupun sebenarnya bulunya juga normal segitu, cuma ketutup sama lemak akhirnya jadi kelihatan tenggelam dan kayak model kura-kura. Jadi kalau lagi berdiri dia bisa keluar, pas lagi kedinginan ataupun ketakutan dia tenggelam masuk ke dalam. Itu termasuk kategori faktor penyulit. Juga misalkan anak karena ditakut-takutin akhirnya masuk ke dalam, dia akhirnya menangis, memberontak, itu juga faktor penyulit. Juga anak ABK, misalkan anak berkebutuhan khusus, di sini juga alhamdulillah bisa untuk menangani anak ABK. Jadi misalkan ya nunsewunya kalau di rumah kan seperti itu, di sini ya insya Allah bisa. Terus juga ada kelainan bentuk penis, misalkan ada kelainan kan jenisnya ya namanya burung, penis itu serupa tapi tidak sama. Jadi setiap anak pasti nggak mungkin burungnya sama, pasti tetap beda. Ya kayak wajah manusia kan, antara si A si B kan berbeda-beda seperti itu. Tapi intinya ya intinya sama. Jadi pada intinya tidak ada hal yang sulit kalau misalkan bisa mengerjakan. Cuma kalau ada faktor penyulit yang butuh tenaga lebih ekstra dalam artian yang tadi saya sebutkan, itu paling ya ada biaya tambahan sedikit kayak gitu, karena ada lebih tim kami lebih biasanya kalau anaknya memberontak kita lebih butuh tenaga ekstra dan ada tim tambahan untuk membantu untuk menenangkan anak tersebut seperti itu. Baik, untuk di klinik As-Salam ini apa aja sih Pak jenis-jenis atau metode yang terbaik yang disajikan di klinik ini? Ya, sebenarnya metode banyak sekali ya. Tadi ada metode supering, ada model alis krem, juga ada model yang manual, ada yang jahit penuh, ada yang model potong 2 kali terus dipakai sealer, pakai lem. Dan metode yang andalan dari kami, dan ini alhamdulillah saya dapat ilmu ini dari luar Pulau Jawa, Bengkulu, dan di sana sudah diterapkan ini sudah lama sekali. Itu model yang mukosa pendek. Mukosa pendek itu metode yang sangat luar biasa, dampaknya itu untuk masa depan si anak ini. Jadi istilahnya kalau besok kalau sudah punya sawah macul tahan lama. Nggak tahu ini kategori macul maksudnya mudeng apa enggak. Itu ya. Terus kemudian apa sih Pak kelebihan sunat di klinik As-Salam ini yang khususnya itu nggak bisa didapetin di mana-mana, pokoknya harus di klinik As-Salam? Ya itu tadi. Jadi alhamdulillah itu di sini kan juga ada kelebihan juga. Jadi anak itu bisa main HP, anak bisa mau ngaji, bisa mau tidur, bisa dengan hipnotis juga oke, tergantung pilihan anak. Terus itu yang mukosa pendek alhamdulillah di sini sudah menerapkan yang metode mukosa pendek sehingga secara bentuk pun bagus. Terus yaitu tahan lama besok. Kalau untuk bertarung, tarungnya jos. Nggak gampang menyerah guys gitu. Ya. Baik, yang terakhir nih Pak, di sini kan asal udah pokoknya jos gandos. Kemudian boleh deh Pak terakhir ini kasih 1 kata 2 kata untuk memotivasi adik-adik kita yang biasa untuk sunat di sini. Untuk biasanya kan kalau sunat itu ngerasanya kayak serem, takut gitu Pak. Mungkin bisa Pak 1 kata 2 kata untuk adik-adik yang akan sunat. Ya, buat adik-adik semuanya yang khususnya yang laki-laki ya. Jadi tidak usah takut disunat, karena disunat itu tidak sakit. Hafalin saja,
syahadat sama surat Al-Fatihah dan suratan yang pendek. Insya Allah pas pelaksanaan sunatnya tidak terasa apa-apa. Oke, itu aja. Baik, terima kasih Pak Otom untuk waktunya. Terima kasih banyak telah ibaratnya menyumbang ilmu bagi kita semua. Semoga di klinik As-Salam ini semakin jaya, semakin rame, semakin banyak yang mengidolakan klinik As-Salam ini. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.